Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. teman-teman di kelompok 2. Selamat siang, Bapak Ibu. Siang, Selamat siang, siang, Ibu Rohana. Ayo, kemarin bagaimana menjawabnya? siang, 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 siang. siang, luar Eh, Luar biasa. biasa. Pagi, pagi, salah. pagi, Pagi-pagi. luar biasa. Saya ulang lagi ya. Luar biasa. Oh, dengan semangat pagi gitu ya. Ayo, tangannya digerakkan biar tidak loyo gitu ya. Selamat siang, Bapak Ibu. Pagi, 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 luar pagi, luar luar biasa. 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 Coba yang mengucapkan Mbak Esti, yang mengucapkan selamat pagi Mbak Esti. Ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar luar biasa. 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 Yo, kalau Mbak Esti yo selamat pagi teman-teman gitu. So, Maaf, gitu ya. Oh iya enggak apa-apa. Coba Mas Firman ucapkan selamat siang kepada teman-teman. Selamat siang teman-teman. Pagi. pagi, 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 Luar. luar luar luar. biasa. biasa. Oke. Nggih. Eh, selamat pagi menjelang siang. Bapak Ibu, adik-adik semua peserta kelompok 2 ya, yang berbahagia. Mudah-mudahan kali ini setelah pertemuan kedua kita ya, tatap muka kita kedua, mudah-mudahan sudah lebih ada pencerahan dan tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Oke? Semuanya sudah mengerjakan tugasnya? Alhamdulillah, sudah Ibu. Alhamdulillah ya. Mari kita lihat bersama-sama ya tugas yang telah dibuat oleh adik-adik semuanya, yaitu untuk mengisi lembar kerja ya yang telah disediakan. Untuk itu, supaya kita semuanya 10 orang peserta bisa melihat, bisa mengamati tugas-tugas dari peserta lainnya, ya, maka semua wajib presentasi. Ya, untuk itu tadi Mas Firdaus ya, hostnya ya Mas Firdaus. Maksimal masing-masing peserta nanti meng, mempresentasikannya mulai dari persiapan sampai apa selesai itu maksimal 7 menit. Jadi presentasinya 5 menit saja gitu ya. Tapi walaupun 5 menit keseluruhan dari identifikasi sampai dengan implementasi bela negara keseluruhannya bisa disampaikan ya. Jadi masing-masing wajib presentasi. Kemudian tugas dari teman-teman sebagai pengamat ya, satu orang presentasi berarti 9 orang bertugas sebagai pengamat ya, pengamat aktif. Catat itu apa? Eh, hasil dari tugas teman-teman. Berikan catatan-catatan. Terus nanti kalau ada waktunya saya minta masukannya dari masing-masing. Masing-masing memberikan masukan kepada temannya yang presentasi. Ya. Berikutnya nanti host yang mempersilahkan, yang mengatur siapa dulu, kemudian siapa gitu ya. Pokoknya waktunya jangan sampai habis supaya di akhir pembelajaran jadi komentar dari teman-teman, dari peserta kepada peserta yang lain yang presentasi, komentarnya nanti di akhir setelah semuanya presentasi. Kemudian saya sebagai pendamping Bapak Ibu semuanya atau peserta semuanya atau adik-adik akan memberikan penguatan di akhir setelah teman-temannya memberikan masukan. Bisa dipahami? Ya, oke. Bisa, Bu. Oke. Yang harus dimunculkan dalam presentasi tersebut ada 7 poin. 7 poin ya, 7 komponen yang harus diperhatikan oleh semuanya. Jadi sambil mendengarkan temannya presentasi sambil apa
membandingkan dengan pekerjaannya sendiri. Oh, kekurangan saya ini gitu ya. Sudah tepat atau belum pekerjaan saya gitu. Ada tujuh, satu, bagaimana adik-adik mengidentifikasi isu ya, sehingga ketemu 5 isu. Masing-masing isu itu kan menjadi masalah kalau tidak diselesaikan, tidak dicarikan solusinya. Maka dari 5 isu yang adik-adik pilih itu berarti ada 5 permasalahan. Itu mestinya diidentifikasi, dideskripsikan secara runtut, gitu ya. Isu apa? Permasalahan pertama adalah mengenai isu ini. Kalau tidak di apa? Kalau tidak diselesaikan maka akan berakibat semacam ini dan seterusnya. Itu 5 isu. Kemudian dari 5 isu itu dirumuskan sesuai dengan rumusnya. Apa saja? Satu, rumusan isu itu menggunakan pernyataan negatif. Ya. Kedua, fokus isu itu tentang apa? Kemudian yang ketiga, lokusnya di mana dan waktunya kapan. Dah itu ketemu 5 isu. Setelah itu kemudian dimasukkan di dalam tapisan isu menggunakan APKL. Ya, setelah menggunakan APKL disaring lagi menggunakan apa? USG, USG. Oke. Setelah itu kemudian dianalisis pakai teknik analisis, boleh pakai Fishbone, boleh pakai SWOT, boleh pakai mind mapping. Ya, meskipun di dalam contoh itu Fishbone saja ya, tapi boleh memilih yang lain gitu ya. Oke. Kemudian penyelesaian masalah ya. Di dalam penyelesaian masalah setelah isu itu eh, dianalisis 5 isu tersebut, eh sudah ya, kan tinggal core isunya ya setelah dianalisis dari USG, APKL, USG itu kan sudah ketemu satu core isunya toh, kemudian dianalisis pakai Fishbone. Setelah itu langkah-langkah penyelesaian masalahnya seperti apa? Jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau sekarang belum ya tidak apa-apa ini untuk catatan saja. Untuk menyelesaikan isu, langkah-langkahnya itu adalah langkah-langkah yang rasional yang sangat mungkin dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri, adik-adik sendiri. Ya, jangan gini kemarin mungkin sudah saya contohkan ya. Eh, perlu diadakan, misalnya gini, perlu diadakan apa? Misalnya seminar, perlu dilengkapi sarana dan prasarana dan lain sebagainya misalnya begitu ya. Atau meningkatkan sarana prasarana. Kemudian apalagi gitu ya. Nah, semacam itu kan bukan tugas kita gitu ya sebagai CPNS. Tugas panjenengan kalau guru ya yang berkaitan dengan tugas guru. Kalau KUA di KUA ya sebagai panjenengan bisa mengusulkan, bisa apa? Memberikan ya usulan ya, memberikan usulan dan lain sebagainya. Bisa mengajak kerjasama dan lain sebagainya. Ya, itu merupakan usulan-usulan. Kemudian implementasi ya, implementasi dalam bela negara juga sesuai dengan isu dan langkah-langkah penyelesaian isu. Jangan isunya semacam ini kok bela negaranya jadi bentuk lainnya dengan cara yang lain ya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Nanti satu persatu saya akan mencatat juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya nanti bisa apa melaksanakan presentasi dengan baik. Oke, untuk Mas Firdaus sebagai host
Silahkan waktunya di manage dengan baik ya, Oke. sehingga semuanya dapat terakomodasi. Silahkan Mas Firdaus dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, wabarakatuh. Untuk kesempatan pagi menjelang siang ini, langsung saja kita urut sesuai absen aja ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan Enggak, ditunjuk aja. tujuh aja. Oh, Oh, enggak, nanti Sowan. yang nampak di layar siapa. Naik urut absen kok ndak ninggal turu, Mas. Oh, oh, enggak. Kalau pilih Mas Filman dulu, nggih, monggo. Saya beri waktu 7 menit, nggih. Oke. Persiapannya 2 menit. Lima Ya. menitnya buat presentasi. Kak, Ya. gini, kalau kira-kira kesulitan share screen, minta bantuan gitu ya. Oh, enggak. Nggak dikirim ke WA karena tadi itu kelompok 4 itu kehabisan waktu karena proses itu yang lama. Silahkan. Coba Mas Firman di share screen. Bentar, bentar Mas. Bentar, bentar. Kok hitam, Mas? Gak bisa ya? Sudah bisa. Kenapa layarnya hitam? Atau Di dibesarkan aja biar terbaca. Fontnya dibesarkan. Di Zoom. di mode gelap kayaknya tuh, Bu. Ya, wis ora apa-apa. Dibesarkan aja. Tak kesuwen. Mulai dari awal. Bentar, bentar Bu. Niki pripun? Ada. Ulangi lah. Gimana? Sudah terlihat belum? Sudah terlihat. Mas Cuma Firdaus. kecil-kecil. Nah, agak digedekan. Ya, mulai dari pertama. Mohon izin pindah tempat dulu nggih, Bu. Ramai teng mriki. Nggih, nggih, nggih. Nah, Ya, teman-teman sambil persiapan cari tempat yang aman ya, biar cepet. Kalau kira-kira kesulitan share screen, minta bantuan temannya. Karena kehabisan waktu itu di persiapan semacam ini nanti tidak cukup waktunya. Sudah Mas Firman? cek cek Mas, suara eh, Ya, ya, bocor nggak? sudah masuk Aman, masuk. aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Ibu, saya Firman Maulana dari KUA Kecamatan Maus. Mengulang lagi, barangkali Ibu Supe atau Senikung Ibu. Nggih. Baik, langsung saja untuk presentasi dari saya. Sebelum masuk ke isu Mm-mm. yang dikerucutkan dalam 5 isu, saya sampaikan identifikasinya. Mm-mm. Awal mula pembentukan isu ini karena angka nikah di tempat kerja kami itu banyak. Kemudian dari angka nikah yang banyak itu, dokumen akta nikah dan sebagainya, dokumen nikah umumnya itu masih terjadi pengarsipan secara manual. Artinya ditempatkan di tempat pengarsipan yang menumpuk terus jadi satu begitu. Akhirnya dari eh, identifikasi isu yang singkat tadi, kami merumuskan ada 5. Selain nanti tambahan ada berkas pendaftaran yang masih belum lengkap karena kurangnya sosialisasi, tapi secara umum yang nanti menjadi core isunya adalah tentang dokumen akta nikah yang belum optimal secara pengarsipan. Yang pertama, sosialisasi berkas pendaftaran nikah yang kurang menjangkau masyarakat luas. Dampaknya ketika masyarakat atau catin mau mendaftar pernikahan itu harus bolak-balik ke KUA, tidak langsung jadi. Terus yang kedua, dokumen lama akta nikah yang rusak karena adanya pengarsipan yang masih manual, belum diupdate digitalisasi dalam Google Drive, akhirnya masih manual dan rusak. Terus yang ketiga, kurang praktisnya dokumen lama nikah pada aplikasi SIMKA. Nah, jadi kalau ini itu ketika kita input catin dalam sistem SIMKA itu ternyata arsipnya itu harus input manual dari awal, tidak tidak langsung secara sistem terbreakdown begitu. Akhirnya ini juga menjadi kendala kami ketika nanti pencarian dokumen nikah. Terus isu yang keempat, menumpuknya dokumen nikah karena pengarsipan masih manual, Mm-mm. meskipun realita di 2 tahun atau 5 tahun terakhir itu menurun kisaran 50 angka perkawinan per tahun, tapi tetap saja menimbulkan eh, dokumen akta nikah yang menumpuk dan rusak dimakan raya. Terus yang terakhir, isunya adalah kurangnya efisien dan efektifan ketika dokumen nikah itu dibutuhkan untuk suatu urusan atau kepentingan. Begitu. Akhirnya dari identifikasi isu tersebut diambillah 5 rumusan isu. Rumusan isu yang pertama tadi, sosialisasi berkas pendaftaran nikah yang belum menjangkau masyarakat secara luas. Yang kedua, rusak dan tidak terawatnya dokumen nikah tahun lama. Terus yang ketiga, kurang praktisnya arsiparis dokumen nikah tahun lama pada aplikasi SIMKA. Yang keempat, jumlah dokumen nikah yang terus meningkat menyebabkan menumpuknya dokumen. Yang kelima, tidak efektifnya dan efisien pelayanan pencarian dokumen nikah karena arsiparis masih manual. Setelah dikerucutkan atau dianalisis melalui APKL ini, yang paling urgent dan harus diselesaikan sesuai dengan kriteria adalah rusaknya dokumen akta nikah tahun lama. Rusaknya dokumen akta nikah tahun lama. Terus diidentifikasi juga, dikerucutkan menjadi 3 isu. Rusaknya dokumen akta nikah yang pertama, yang kedua kurang meratanya sosialisasi, yang ketiga kurang praktisnya arsiparis dokumen di aplikasi SIMKA. Tetap saja dokumen akta nikah itu menjadi hal yang urgent dan menyangkut banyak banyak urusan. Untuk skornya seperti ini. Kemudian
dalam diagram fishbone-nya, manpower-nya itu eh, belum adanya apa ya optimalisasi waktu dari para pegawai untuk mau merawat karena memang banyaknya pelayanan sehingga belum optimal dan maksimal dari segi perawatan dokumen. Terus materialnya dokumen akta nikah yang semakin banyak dan menumpuk. Terus yang ketiga metodenya itu pengarsipan dokumen akta nikah masih manual. Mohon izin Mas Firman, udah 5 menit. Boleh lanjut langsung ke itunya Bu, kesimpulan Ya, atau nggak apa-apa Bu? gih, boleh, boleh. Kesimpulan aja Mas Firman untuk penyelesaiannya. Kesimpulannya, bentar Mas, saya ini dulu. Ditarik itunya, apa? Langkah-langkah penyelesaian. Oh Nah, iya, oke. bentar. Oke. Dari Heeh. dari core issue tadi yang dirumuskan bahwa belum optimalnya pengarsipan dokumen akta nikah, maka gagasannya adalah digitalisasi dokumen akta nikah. Langkah-langkahnya yang pertama penataan kembali dokumen nikah dengan cara identifikasi per tahun, per jilid, terus mengurutkan nomor nikahnya, terus yang kedua peremajaan melalui apa ya dibersihkan dulu dokumen akta nikah yang rusak, kena debu dan hancur atau sobek-sobek begitu. Terus yang ini yang inti, yang ketiga digitalisasi dokumen nikah. Jadi eh, dokumen lama yang kurang terawat dibersihkan, ditata ulang, kemudian difoto, di-scan, kemudian diupload di Google Drive. Itu yang pertama, opsi yang pertama. Dan langkah yang kedua itu untuk memudahkan nanti pas pelayanan, maka dibuatkan Microsoft Access untuk lebih cepat dalam pelayanan. Begitu kurang lebihnya. Oke, Baik, terima kasih Mas Firman. stop screen. Cukup Bu? Oke, Oke, lanjut berikutnya ini di stop dulu, langsung Mas Firman, Mas. Heeh. ke Mbak Esti Normalita, monggo, waktu dipersilahkan. Gimana? Ini Eh, lagi suaranya lagi nggak suaranya kondusif ini. lagi. Oh, Maaf, saya maaf. bentar. Tak ke Mas Imam Next. saya Heeh. Fruddin. Monggo waktunya Mas Imam. Iya, Pak. Sudah nampak apa belum Ibu? Sudah, Mas. Oke. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya mau mengangkat beberapa isu kontemporer yang ada di Madrasah sini di MTs Negeri 2 Wonosobo melalui beberapa wawancara terhadap rekan-rekan guru maupun tendik di MTS karena saya benar-benar baru 1 bulanan belum mengetahui masalah yang ada, jadi saya menyimpulkan sendiri dengan data-data yang ada. Yang pertama adalah kurangnya integrasi pembelajaran TIK dengan mata pelajaran lain. Jadi di sini mata pelajaran TIK itu berdiri sendiri dan mata pelajaran lain tidak menggunakan atau memanfaatkan TIK sebagai mempermudah mengimplementasikan pelajaran yang ada. Yang kedua, kurangnya pengembangan konten digital madrasah secara mandiri. Jadi untuk Bapak Guru yang mengajar di sini menggunakan YouTube, video yang ada di YouTube untuk sebagai bahan ajar. Yang ketiga, rendahnya digitalisasi administrasi guru dan madrasah. Seperti mencatat absensi, rekap nilai masih manual menggunakan kertas. Yang keempat, kurangnya pelatihan pengembangan kompetensi TIK bagi guru dan TND. Banyaknya guru
dan tenaga kependidikan di sini yang ngapunten umurnya sudah lumayan gitu, jadi sedikit banyaknya agak gaptek gitu Bu bahasa kasarnya. Iya. Nggih. Terus yang kelima, belum adanya standar keamanan digital di lingkungan madrasah. Jadi seringnya itu, yang paling sering itu password apapun itu lupa Bu di sini, email atau apapun, jadi menanyakan ke yang lain enggak. Password-password apapun itu sering lupa, begitu Bu. Terus, nah rumusan isu seperti ini. Yang pertama, kurangnya integrasi pembelajaran TIK dengan mata pelajaran lain. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal, kurangnya pengembangan konten digital. Sebagian besar materi ajar berbasis TIK masih bergantung pada sumber di luar yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal madrasah, karena kalau mendownload di YouTube pun kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di madrasah. Rendahnya digitalisasi administrasi guru dan sebagainya. Lalu saya menemukan core issue dengan menggunakan analisis APKL, dan yang mendapat peringkat 1 adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi TIK bagi guru dan tendik. Jadi isu ini merangkum semua dari masalah yang ada, Bu. Jadi yang tadinya masih menggunakan bahan ajar dari YouTube, digitalisasi absensi dan lainnya, itu nanti bisa insya Allah tertangani kalau pelatihan pengembangan kompetensi TIK dari guru dan tendik itu meningkat, Bu. Begitu. Lalu saya menggunakan analisis USG, dan ranking satunya pun masih kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi TIK bagi guru tendik. Begitu. Lalu ini diagram fishbone-nya, hasil dari data-data di atas sebelumnya. Nah, gagasan ide permasalahannya ya ini berupa usulan ya Bu. Misalnya saya Betul. Iya. hanya mampu usul. Yang Betul. pertama, ada workshop peningkatan kompetensi TIK untuk guru dan TIK. Ya, langkah-langkahnya kita usul penjadwalan minimal 3 bulan sekali, mengundang narasumber ahli, memanfaatkan mentor internal madrasah, guru-guru yang sebelumnya sudah menguasai bisa jadi mentor, melaksanakan praktik langsung begitu. Terus program peer learning atau belajar sesama rekan guru, kan di sini juga ada beberapa guru yang memang expert di bidang TIK, bisa mengajari guru yang lain gitu. Pelatihan penggunaan e-learning berbasis praktik langsung. Di sini sebenarnya di madrasah sudah ada e-learning Ibu, sudah dibuatkan, tapi karena keterbatasan segala sesuatu yang saya sudah sebutkan sebelumnya, jadi tidak digunakan Bu. Jadi masih menggunakan manual, e-learningnya belum begitu dimanfaatkan. Yang keempat, ada pembangunan budaya literasi digital. Langkah-langkahnya adalah membiasakan penggunaan media digital dalam administrasi harian, membuat SOP sederhana tentang pemanfaatan TIK secara aman dan efektif, mengadakan kampanye internal tentang pentingnya literasi digital. Yang kelima, optimalisasi fasilitas dan infrastruktur TIK. Yang pertama, menginventaris kebutuhan perangkat TIK. Itu kita inventaris dulu apa-apa yang sebenarnya dibutuhkan. Terus merawat apa yang ada di sini, biar agar nanti kalau akan digunakan menjadi siap pakai, begitu Bu. Ini untuk aksi bela negaranya. Yang pertama ada cinta tanah air. Implementasinya, guru dan teknik menggunakan e-learning sebagai bentuk kontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa, memanfaatkan teknologi agar proses belajar lebih efektif dan merata. Sadar berbangsa dan bernegara, guru mengikuti pelatihan TIK agar meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. Setiap ada Pancasila sebagai ideologi negara, membuat program tutor sebaya, pelatihan kolaboratif, mewujudkan nilai persatuan kerjasama antar rekan kerja sesama guru maupun tendik. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Implementasinya, guru yang sebelumnya gaptek bersedia belajar menggunakan TIK meskipun di luar jam kerja sebagai wujud pengabdian kepada negara melalui pendidikan. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Guru dan tendik ikut aktif mengikuti pelatihan literasi digital, membuat konten
pembelajaran digital. Begitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Lanjut, nggih. Gih. Kemudian langsung ke Mas Fatih Akmal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah jelas nih Bu ya. Ya, sudah. Hmm. Saya Muhammad Fatih Akmal yang bertugas di KUA Kecamatan Talon Kabupaten Pekalongan. Eh, ini hasil pengamatan saya sebulan terakhir ini ketika bertugas di KUA Talon. Di situ kan karena mungkin daerahnya agak pegunungan atau agak pedesaan dan pinggiran gitu Bu ya. Di situ banyak terjadi kasus pernikahan dini anak-anak di bawah usia 19 tahun sudah banyak yang menikah dan sudah mempunyai anak. Terus yang kedua di sana akibat pernikahan dini itu kan mereka nikah di bawah umur 19 tahun. Nah, kan itu kan tidak boleh melalui peraturan undang-undang kan minimal 19 tahun. Makanya mereka biasanya melakukan praktik pernikahan siri terlebih dahulu. Baru nanti setelah usianya mencukupi, mereka baru mendaftarkan perkawinan mereka ke KUA. Itu lumayan banyak lah kasusnya terjadi di KUA Talun. Ada juga belum belum lama ini pengalaman dari kepala KUA-nya memberitahu saya bahwa eh, ada perkawinan eh, anak yang sudah hamil duluan gitu. Apa namanya? Jadi mereka mendaftarkan untuk nikah itu karena kasusnya sudah hamil dua. Nah, ini kan perlu pentingnya pengawasan eh, dari KUA. Terus yang keempat, peningkatan kapasitas SDM. Kebetulan di KUA Talon ini hampir setengahnya ini pegawai baru P3K maupun CPNS. Nah, ini eh, eh, kapasitas SDM-nya kan perlu dilatih sesuai kompetensinya masing-masing. Terus yang kelima, optimalisasi pelayanan. Eh, isu lain yang dihadapi yaitu tentang sarana prasarana yang ada di KUA ini masih istilahnya kurang, pemanfaatan teknologi juga masih kurang. Itu em, apa namanya berakibat ke pelayanan terhadap masyarakat. Itu. Ini rumusan masalahnya fokus waktu sudah diidentifikasi dengan eh, APKL nilainya, terus sudah diidentifikasi dengan USG Mm-mm. dan sebagainya. Nah, terus ini Bu, penyelesaian masalahnya. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi. Perlunya penyuluhan di sekolah maupun di pesantren itu diperlukan agar anak-anak ini memiliki pengetahuan tentang bahayanya pernikahan dini, istilahnya dampak buruknya pernikahan siri dan sebagainya. Terus eh, kampanye publik melalui media sosial ini juga diperlukan agar bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Terus pendidikan pranikah. Nah, ini juga perlu bagi para calon-calon pengantin dilakukan ini. Terus pemberdayaan ekonomi, yaitu dengan pelatihan wirausaha untuk para remaja-remaja agar mereka bisa mengisi waktu luangnya lah, agar menggunakan dengan positif. Terus ada lagi program beasiswa untuk para remaja. Terus penguatan regulasi, meningkatkan pengawasan dan memperkuat prosedur pernikahan. Ini ya tugas KUA seperti itu. Terus ini gagasan ide cinta tanah air,
itu edukasi di sekolah dan di pesantren, terus sadar berbangsa dan negara, melibatkan masyarakat dalam pengawasan, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, itu terus berkampanye dampak buruk dari pernikahan siri, terus rela berkorban demi bangsa dan negara, yaitu tidak masyarakat tidak menormalisasi pernikahan siri. Kemampuan awal bernegara, pelatihan keterampilan bagi para remaja. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Lanjut ke Mbak Iswina Unai Zahroya. Monggo, waktu dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil identifikasi isu-isu yang berkaitan di lingkungan kerja, khususnya di Prodi Sains Biomedis. Jadi saya mengambilnya di spesifik pada prodinya, bukan secara luas di UIN sukanya. Nah, yang pertama itu ternyata belum terbentuknya roadmap pengabdian masyarakat untuk tahun 2025 sampai tahun 2029. Ya. Karena sebenarnya sudah ada kegiatan pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan, namun masih belum selaras dengan topik riset unggulan di fakultas serta kurang relevan dengan kebutuhan lokal. Nah, kemudian yang kedua, kurikulumnya itu masih belum menggunakan bahasa Inggris. Padahal dari institusi sendiri ingin menuju ke World Class University. Nah, untuk kurikulumnya itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian masih kurangnya pengembangan website Prodi. Nah, jadi dalam di website Prodi itu masih belum menampilkan profil dosen, kurikulum, dan kegiatan tridharma lainnya. Nah, kemudian sarana laboratorium pendidikan itu masih belum memadai. Maksudnya karena Prodi ini termasuk Prodi baru, masih 1 tahun berdiri, untuk kegiatannya itu masih menumpang di Prodi lain. Nah, ternyata juga ada kurangnya alat seperti biosafety cabinet itu untuk melakukan penelitian yang berbasis molekuler. Hal ini mengacu pada visi di Prodi kami. Nah, kemudian adanya ruang kelas itu yang masih terbatas. Maksudnya terbatas ini masih menumpang di prodi lain, sehingga harus rebutan dalam dalam mengakses ruang kelas itu. Jadi jadwalnya harus tidak boleh bentrok dengan prodi lain. Nah, sehingga diperoleh rumusannya. Yang pertama, belum terbentuknya roadmap pengabdian masyarakat yang selaras dengan topik riset unggulan fakultas. Kemudian kurikulumnya masih belum menggunakan bahasa Inggris, lalu kurangnya pengembangan website prodi, dan kemudian sarana laboratorium penelitian masih belum memadai, dan yang terakhir ruang kelas yang masih terbatas. Nah, kemudian saya mencoba untuk menemukan core isunya menggunakan analisis PKL, di mana yang peringkat pertama yaitu belum terbentuknya roadmap pengabdian masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya ini maaf Tiko, saya mengidentifikasi analisis dengan menggunakan pendekatan UEG, dan ternyata untuk yang peringkat pertama yaitu belum terbentuknya roadmap pengabdian masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya yaitu belum terbentuknya roadmap pengabdian masyarakat Prodi Sains Biomedis khususnya tahun 2025 sampai 2029. Nah, kemudian saya mencoba menganalisis dengan menggunakan diagram Nah, untuk SDM-nya itu belum ada tim khusus pengabdian, kemudian dosen belum terbiasa terlibat dalam komunitas masyarakat. Untuk metodenya
belum ada strategi perencanaan, dan juga belum terbentuknya peta jalan pengabdian. Kemudian untuk materialnya belum ada roadmap, juga belum mempunyai tema prioritas. Hal ini khususnya di prodi. Nah, untuk lingkungannya belum ada sinergi dengan masyarakat atau mitra. Ini sekilasnya untuk eh, ini ya, Bu, untuk Ya, penyelesaian masalahnya. Pertama itu pembentukan tim pengabdian masyarakat. Nah, langkahnya yang pertama mengidentifikasi tujuan, kemudian menetapkan struktur tim, dan rapat koordinasi awal. Yang kedua, workshop penyusunan roadmap, yaitu langkahnya dengan menetapkan tujuan dan kemudian menentukan narasumbernya, dan yang terakhir menyusun draft roadmap. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi isu strategis fokus tema. Dengan mengambil langkah, yang pertama mengidentifikasi permasalahan masyarakat, kemudian menentukan tema prioritas, mengidentifikasi wilayah sasaran. Kemudian yang keempat, penyusunan dokumen roadmap pengabdian masyarakat dengan membuat strategi perencanaan dan tahapan waktu, kemudian membuat peta jalan dan menentukan target luarannya. Yang kelima, yaitu review dan validasi internal. Langkah-langkahnya yang pertama, mengundang tim reviewer internal, kemudian melaksanakan forum group discussion, dan melakukan revisi dokumen roadmap. Kemudian terkait rencana aksi bergerak. Yang pertama, Cinta Tanah Air di sini implementasinya yaitu menyusun program pengabdian yang berbasis edukasi kesehatan. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara dengan memberikan pembelajaran luring yang inklusif dan kualitas. Yang ketiga, setiap Pancasila sebagai ideologi negara dengan dosen dan mahasiswa terlibat aktif dalam program kemudian di luar jam perkuliahan. Kemudian yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Implementasinya bisa mengikuti pelatihan metodologi pengabdian, workshop penyusunan, dokumen roadmap pengabdian. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara, yaitu dengan bisa meningkatkan literasi digital. Sekian Bu presentasi dari saya. saya lihat itu Terima Mbak, kasih. APKL-nya tadi. Oh, PKL. Mm-mm. Maaf Ibu mati lampu. Yang ini ya, Bu. Mm-mm. APKL 5 ya. Kok Iya, USG 5. tadi 5 kayaknya ya? Bu, SPI ya Bu, 5. Kenapa? Kan 3. Iya, harusnya 3. Salah Bu. Oh gitu. Oh Lanjut. iya ya. Ya, Ya nanti diperbaiki. Oke. iya, nanti Iya. dibuat Iya. lagi 3. Iya. Iya. Terima kasih Bu atas Dibuat koreksinya. skor. Iya, Anu dibuat apa? skor. Keterangannya bawah juga disesuaikan nanti ya, Mbak. Iya, Ini kan APKL tuh, USG tuh B iya itu. yang USG. Iya, iya. Iya, Tipe yang atasnya. iya. Nanti di Terima kasih Bu. Iya. Udah cukup, Mbak. Lanjut yang lain. Tadi Mbak Isvina sudah. Sekarang Mbak Mas Riani nggih. Monggo. Siap. Bentar, Pak. Ya, silakan. Iya, kedap. Ini ngelek apa gimana ya? Sebentar. Saya sudah ngeklik tapi belum muncul. Oh iya, bisa. Sudah Ya, terlihat udah. apa belum? Nggih. Ya. Udah proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah. Ya. Nggih. Perkenalkan, nama saya Mas Riani. Saya guru Al-Quran Hadis di MTS Negeri 1 Klaten. Identifikasi isu-isu kontemporer yang ada di lingkungan MTS Negeri 1 Klaten. Mungkin hampir sama dengan teman-teman guru yang lain karena kita baru sekitar 1 bulan di sini, tapi pembelajaran juga tidak ada seperti itu. Jadi kita melihat dari hasil rapot yang ada. Yang pertama, saya mengambil isu ini karena beberapa anak itu hasil BTQ di MTS itu nilainya standar 80 begitu, tidak ada yang unggul di atas 90. Nah, saya korelasikan dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama, kurangnya minat dan motivasi peserta didik dalam belajar Al-Quran Hadis. Nah, di sini mungkin bersinkron dengan hasil BTQ-nya rendah. Yang kedua, keterbatasan guru dalam penggunaan media dan metode pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas. Jadi, masih kurang dalam pemberdayaan dalam memilih metode maupun model pembelajarannya. Yang ketiga, kurangnya dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Al-Quran Hadis, sehingga peserta didik itu seperti tidak terlalu mementingkan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pangapunten nggih Bu, isu kontemporer yang saya pilih hanya 3, bukan sampai 5. Tapi rumusan masalahnya ada 5. Kok iso? Bu. Saya memikirkan berkali-kali, sepertinya cuma 3 yang paling unggul seperti itu. Kemudian yang pertama ada rumusan isu-isu kontemporernya. Ada yang pertama, pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS Negeri 1 Klaten terkesan monoton dan kurang menarik, membuat peserta didik jenuh dan kurang perhatian, sehingga motivasi dan minat belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis menjadi rendah. Lokusnya ada di MTS Negeri 1 Klaten, fokusnya ini lebih ke anak-anak kelas 7 yang baru masuk ke lingkungan madrasah, yang background-nya mereka itu ada yang dari MI, ada juga yang dari SD seperti itu. Yang kedua, sebagian guru masih kurang dalam penguasaan teknologi, kurang memanfaatkan media pembelajaran seperti LCD proyektor, dan kurang variasi dalam memilih metode pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Ini ditandai dengan beberapa guru mengajar hanya membawa buku dan alat tulis lain sebagai sumber belajar, seperti itu. Yang ketiga, lingkungan keluarga dan masyarakat kurang serius dalam memantau hasil tertulis pembelajaran Al-Quran Hadis maupun hasil pengamalan nilai-nilai Al-Quran Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya membuat peserta didik itu tidak serius dalam mendalami dan mengamalkan ilmu Al-Quran Hadis. Yang keempat, kurangnya kemampuan peserta didik dalam membaca dan menulis Al-Quran dari segi ilmu tajwid, sehingga membuat mereka sulit memahami isi materi dari mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, ini juga yang membuat minat dan motivasi mereka jadi kurang dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang kelima, proses evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis seharusnya dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga peserta didik bukan hanya mampu menghafal, tetapi juga mampu dalam memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar, Mbak. Mohon izin Mbak Mas apa tadi? Mas hostnya ya. Naikkan lagi Mbak. Saya pengen lihat tadi yang ketemu 3 tok. Iya. Mana. Niki Bu. Kurangnya minat, keterbatasan guru, terus kurang dukungan lingkungan. Padahal di yang rumusan 2 tadi CFD-nya bagus. Nah, coba FD-nya. Kurang kemampuan membaca dan menulis Al-Quran dari segi ilmu tajwid sehingga membuat mereka. Karena menurut saya yang D ini masuk ke dalam isu yang nomor pertama itu loh Bu, minat dan motivasinya kurang begitu. Berarti ini bisa ini kan kemampuan peserta didik membaca Al-Quran toh Mbak. Jangan kan bisa dapat data ini berdasarkan pengamatan mungkin ya, atau mungkin berdasarkan nilai hasil belajar. Betul. Berarti dokumentasi nilai hasil belajar. Oh, ngaten. Jadi itu
jadi apa? Jadi isu. Sehingga kurang, nah gitu ya. Nggih. Ini juga yang proses evaluasi pembelajaran. Ini eh, mungkin kurangnya efisiensi itu ya. Nggih. Nanti bisa diangkat itu sudah betul ya. Nggih. Berarti nanti Dipas-paske ngono lho. yang 3 itu ditambahkan ngoten nggih Bu. Heeh. Oh, nggih. Yang D dan E. Nggih, nggih. Matur suwun Bu. Nggih, ya Saya lanjut. lanjutkan nggih. Nggih. Menemukan core issue dengan menggunakan analisis APKL dan USG. Yang pertama dengan analisis APKL. Stop. Nah, yang pertama kurangnya minat. Sebentar. Ini masuk ke peringkat 2. Nomor 2 penguasaan teknologi dan pemanfaatan oleh guru masuk ke ranking 3. Rendahnya dukungan lingkungan baik orang tua dan guru masuk ke ranking 4. Kesulitan peserta didik dalam membaca dan menulis Al-Quran. Ternyata ini yang masuk ke ranking 1. Evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis yang masih kurang efektif dan efisien masuk ke ranking 5. Kemudian saya gunakan analisis USG. Kedap nih Bu, agak lola nih. Iya, iya. Kemudian saya identifikasi dengan analisis isu USG. Dari ketiga yang ranking 1, 2, 3 masih sama. Jadi diperoleh ranking pertama itu ternyata adalah kesulitan peserta didik dalam membaca dan menulis Al-Quran. Khususnya dengan standar yang baik dan tepat seperti itu. Izin Bu Mas Riani, waktunya udah habis, langsung ke itu aja. Kesimpulan nggih. Kesimpulan aja nggih. Nggih. Terima kasih. Sekedap. Selanjutnya, gagasan ide penyelesaian masalahnya akhirnya dari analisis tersebut saya memperoleh core isunya penerapan metode tahsin Al-Quran bagi peserta didik untuk memperbaiki cara membaca Al-Quran peserta didik di MTS Negeri 1 Klaten. Adapun kegiatan-kegiatannya yang pertama diawali dengan tahsin bagi seluruh guru terlebih dahulu. Kemudian yang kedua melakukan penjadwalan kegiatan tahsin bagi guru terlebih dahulu. Yang ketiga, guru yang sudah baik hasil tahsinnya itu yang akan mendapatkan tugas untuk mengajar BTQ atau baca tulis Al-Quran bagi peserta didik. Yang keempat, membuat kurikulum khusus terkait metode tahsin dalam pembelajaran BTQ bagi peserta didik. Dan yang kelima, integrasi hasil capaian pembelajaran BTQ peserta didik dengan metode ujian tahsin. Jadi kalau sudah mengikuti program BTQ ini, mereka akan mengikuti metode ujian tahsin dan diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu Ibu Siti Rohana. Ya, ya, Terima ya. kasih. Terima kasih. Oke, lanjut. Boleh saya sendiri Bu, soalnya ini mati lampu, Boleh, takut mati. boleh, boleh. Ayo, Ya, bentar. silakan. Halo, halo. Belum, Mas? Bentar Bu, lemot ini Oh, zoomnya. Langsung ke Mas lain aja dulu Bu. iya, iya, silakan. Siapa yang sudah siap didulukan? Yang sudah siap, monggo. Di stop screen dulu, Stop. Mas Firdaus. Oke. Siapa yang siap? Mbak Eka, monggo. Punten Pak. Sudah terlihat nggih Bu? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
ini karena di ruang guru jadi agak itu. Suaranya kecil, Mbak Eka. Suaranya kecil. Ini sudah besar ya, Mbak? Sudah. Tapi terdengar. Terdengar, karo bengok, Mbak. Nggih, maafkan nggih, Bu, saya nggak marah nggih. Izin menyampaikan untuk tugas kerja individu tentang identifikasi isu-isu kontemporer di lingkungan kerja. Saya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen, nggih. Karena saya guru baru di sini dan baru sekitar 1 bulan, jadi saya belum bisa menemukan lebih banyak isu, tetapi di sini saya sudah mendapatkan 5 isu, 5 isu yang sudah bisa saya temukan. Yang pertama adalah optimalisasi alat peraga edukatif dalam pembelajaran fikih. Jadi ini kebetulan sekali saya itu kan ngajar di kelas 10 dan saya belum masuk ke kelasnya, tetapi melihat materinya dengan menyamakan alat peraga yang ada, ternyata masih banyak yang belum ada, gitu Bu. Jadi ini masuk menjadi isu yang saya pilih. Kemudian yang kedua, belum tersedianya bahan ajar, utamanya buku cetak untuk mata pelajaran fikih kelas 10 karena CP-nya itu berubah. CP-nya berubah sehingga materi di dalamnya juga berubah. Nah, ini belum ada. Sehingga kalau belum ada nanti kan bisa menghambat kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, kurangnya ketaatan siswa dalam menjalankan ibadah salat 5 waktu. Ini terutama anak-anak yang dulunya itu bukan dari madrasah, Bu, dari Nun Sewu, bukan menyudutkan atau mengucilkan, tetapi dari yang latar belakangnya itu bukan bukan sekolah keagamaan. Kemudian yang keempat adalah optimalisasi kegiatan pembelajaran fikih di luar kelas. Nah, ini anak-anak man kan sudah besar dan madrasah di sini itu banyak wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang bisa dijadikan sumber belajar seperti pasar, bank dan lain-lain. Nah, itu kurang belajar di luar gitu. Yang kelima adalah kecenderungan anak-anak itu menghafal materi, bukan paham materi. Jadi ini perlu pembelajaran mendalam atau deep learning ya. Nah, dari 5 isu ini saya identifikasi menggunakan APKL itu untuk optimalisasi alat peraga edukatif itu memperoleh skor 15. Kemudian isu yang kedua, belum tersedia bahan ajar, itu memperoleh skor 12. Yang ketiga adalah kurangnya ketaatan siswa dalam menjalankan ibadah salat 5 waktu, itu mendapatkan skor 11. Keempat, optimalisasi kegiatan pembelajaran fikih di luar kelas mendapatkan skor 10. Dan yang terakhir, kecenderungan anak-anak itu menghafal materi itu mendapatkan skor 9. Jadi setelah diidentifikasi lagi menggunakan analisis US. Bentar, saya cut dulu ya, Mbak Eka. Nah, semuanya diperhatikan. Untuk semuanya saja. Untuk merumuskan isu itu kan pakai apa? Pernyataan. Oke, negatif. Nah, optimalisasi ki positif atau negatif? Iya, tadinya mau pakai kurangnya, tetapi ya diganti kurangnya apa minimnya ya. Nggak apa-apa. Minimnya alat peraga edukatif. Terus yang nomor 4 kuwi? Berarti kurangnya, minimnya boleh, kurangnya boleh ya. Hanya itu nggih, Bu. Kebalik soalnya. Ya, lanjut. Kemudian, nah ini USG-nya saya juga lupa rentangnya, itu harusnya 3 gitu maksimal. Itu dari 5 isu tadi saya sudutkan lagi, perkecil lagi, yaitu menjadi minimnya alat kemudian belum tersedianya bahan ajar. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya ketaatan siswa dalam menjalankan ibadah. Nah, dari 3 ini yang mendapatkan juara pertama atau ranking pertama adalah minimnya alat peraga edukatif. Nah, dari sini kemudian saya juga melakukan analisis dengan diagram fishbone atau tulang ikan. Ini mohon jangan dibully. Ikannya seperti ini, Bu. Guru ikannya cantik sekali. Guru seperti saya, yang penting ada gambar ikannya gitu.
jujur saja ini adalah tantangan yang luar biasa membuat diagram fishbone. Kemudian ya nanti core isunya taruh di kepalanya ya. buatan ini di badannya itu Bu, optimalisasi alat peraga itu di badannya itu. Kemudian untuk karena sudah ditemukan core isunya, ini masih optimalisasi Bu. Minimnya alat peraga edukatif dalam pembelajaran itu ada gagasan-gagasan yang insya Allah ini bisa saya kerjakan. Ada yang pertama pembuatan alat peraga edukatif berupa poster. Nah itu poster nanti niatnya mau ditempel di tempat-tempat wudhu atau di ruang-ruang kelas gitu, hanya sekedar untuk mengingatkan dan panduan anak-anak. Yang kedua adalah alat peraga berupa miniatur atau maket. Itu ada miniatur Ka'bah sama alur umroh, karena ini sesuai dengan capaian pembelajaran di kelas 10. Kemudian yang ketiga, pembuatan media kontrol ketaatan beribadah untuk siswa. Itu niatnya ini mau membuat semacam kartu atau buku penghubung seperti Amalia Ramadan seperti itu Bu. Kemudian yang keempat ada mading PTA. Mading PTA ini kependekan dari menulis ayat dengan asyik dan menyenangkan by trial and action. Artinya kita nanti anak-anak dibawa untuk menulis ayat. Ayatnya itu maksudnya doa-doa atau hadis-hadis tentang kebersihan yang berhubungan dengan mata pelajaran gitu dengan asik dan menyenangkan. Nanti pokoknya di dalam kelas ada metode seperti itunya. Dan yang terakhir itu ada faldoha, hafalan doa harian, karena doa-doa harian itu seperti sesudah wudhu dan lain sebagainya, itu kan harus dipantau terus guys, jangan sampai dilupakan. Seperti itu Ibu. Kemudian untuk bela negaranya, nilai cinta tanah air itu kita nanti dalam membuat alat peraga bisa menggunakan bahan-bahan dari dalam negeri, tidak perlu impor dari luar negeri, kita pakai aja yang ada di dalam negeri. Kemudian punten Mbak Eka, waktunya udah habis. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan Mas. Oke, ini langsung saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi isu-isu kontemporer di tempat kerja di KUA tempat saya. Yang pertama adalah belum terlaksananya laporan harian digital untuk monitoring pelayanan di KUA. Jadi di KUA itu biasanya sebulan sekali kita memberikan laporan ke atasan tentang beberapa kinerja, yaitu pendaftaran nikah atau wakaf ataupun bimbingan nikah. Jadi tiap bulan tuh kadang masih bingung mencari datanya. Kalau tidak dilakukan tiap hari kan nanti bisa dijadikan satu, jadi dilaporan tiap bulan. Kemudian belum adanya modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin sebagai panduan. Jadi ada buku yang mengatur tentang bimbing, tetapi itu terlalu tebal. Jadi harusnya ada kayak selebaran atau panduan yang lebih simpel tentang bimbingan perkawinan. Yang kedua adalah penerapan teknologi cloud dalam arsip nikah dan dokumen wali hakim belum maksimal. Jadi dokumen nikah N1 sampai N5 dan sebagainya itu tersimpan di gudang dan itu kan terlalu banyak ya Bu. Jadi bisa dimasukkan ke cloud lewat di scan kemudian dimasukkan ke Google Drive. Kemudian kurangnya minat masyarakat dalam melakukan pendaftaran nikah secara online melalui SIMKah. Jadi masyarakat di sini masih manual untuk mendaftaran nikah, jadi nggak lewat aplikasi SIMKah, padahal itu bisa dilakukan mandiri. Kemudian keterbatasan SDM penghulu dalam mendukung layanan KUA. Jadi di tiap KUA hampir rata-rata penghulunya itu sedikit. Jadi kalau pas musim nikah itu keteteran sekali. Kemudian rumusan isu kontemporernya di lingkungan KUA. Keteterannya ditulis korak gue Mas. Di rumusan isu-isunya. Oh, iya. Okay. Kemudian langsung ke ke ini core isu utama menggunakan analisis APKL dan USG.
Yang pertama, belum terlaksananya penerapan laporan harian digital untuk monitoring pelayanan DAUA, kemudian belum adanya modul bimbingan perkawinan, 3, penerapan teknologi cloud, kemudian 4, kurangnya minat masyarakat dalam melakukan pendaftaran nikah, dan terakhir keterbatasan SDM penghulu. Kemudian yang ranking peringkat pertama adalah belum terlaksananya penerapan laporan harian. Kemudian masuk ke identifikasi analisis isu EUSG, diambil 3, belum terlaksananya penerapan laporan harian, kemudian kurangnya minat masyarakat dalam melakukan pendaftaran nikah secara online, terakhir penerapan teknologi cloud dalam arsip nikah. Coba saya Kemudian lihat itu yang mana Bu? deskripsi isunya atas. Atas sendiri. Ini nggih. Kurang itu akibatnya sudah ditulis belum? Tadi sing jenengan muni keteteran ngono barang mau. Oh, belum Bu, belum Nah, ditulis. Oh, nggih, nanti nanti saya ditambahkan tambahkan. ya semua. Siap. Nggih. Akibatnya apa keteteran ngono ya, tapi Nggih. dibahasakan yang Oh, itu. nggih, bahasa Iya, iya, iya. lebih ilmiah nggih. Semua dilengkapi. Udah bagus itu dilengkapi. Nah, Terus. kemudian ini diagram fishbone-nya, maaf kecil-kecil sekali tulisannya. Ya. Kemudian langsung ke gagasan ide penyelesaian, yaitu adalah implementasi laporan harian digital untuk meningkatkan efektivitas monitoring layanan di KUA. Yang pertama adalah perencanaan pembuatan laporan harian digital, yaitu identifikasi kebutuhan informasi yang harus dilaporkan harian, penyusunan format laporan digital, template-nya harus baku, kemudian penentuan platform aplikasi yang akan digunakan, mau lewat Google Form, Excel online, atau aplikasi khusus. Yang kedua, pengembangan sistem digital, pembuatan dashboard digital untuk input dan monitoring laporan harian, pembuatan akun petugas, integrasi laporan dengan data layanan seperti SIMKAH atau SIWAK. Kemudian pelatihan dan sosialisasi laporan harian digital. Pelatihan petugas KUA, yaitu semua anggota di KUA maupun penghulu, staf administrasi maupun penyuluh tentang SOP cara penyampaiannya, dan sosialisasi SOP pelaporan harian digital. Kemudian 4, pelaksanaan laporan harian digital, pengisian laporan harian digital secara rutin oleh petugas yang nanti bisa dijadwalkan, kemudian monitoring oleh kepala KUA dan atasan yang berjenjang. 5, evaluasi kinerja dan tindak lanjutnya. Review bulanan pelaksanaan laporan digital, perbaiki teknis jika ditemukan kendala, penyusunan laporan statistik dan rekap kegiatan bulanan. Matur suwun, sampun Bu. Iya. Oke. Kemudian langsung lanjut ke Pak Joko, monggo. Oke, monggo Pak Joko. Kelihatannya on air itu Pak Joko. Dilewati dulu. Oh, ada. Pak Joko ada? Oke, mungkin saya mulai. Mohon izin. Pada kesempatan tadi saya mungkin akan menyampaikan pertama adalah terdapatnya Pak Joko, suaranya kurang. Pak Joko putus-putus. Sing banter. Data dekat yang signifikan dalam hal penguasaan teknologi digital. Nah, ini ya, learning management system banyak dosen yang masih belum mampu secara optimal untuk mendukung pembelajaran daring yang efektif, interaktif, dan struktur. WFH itu from home mudah menggunakan salah satu layanan adalah LMS. Yang kedua, rendahnya kompetensi LMS. Nah, kurangnya kemampuan teknis dosen ini
dalam menggunakan LMS, kualitas pengajaran yang dilaksanakan secara WFH atau WFA secara daring tidak interaktif. Jadi tugas yang kadang hanya secara diberikan kan. Pelatihan pendamping di sini adalah dengan teknologi yang digital adalah belum adanya pelatihan yang struktur berkelanjutan kepastian ini tuntutan pembelajaran berbasis digital menjadi tantangan besar dalam proses transformasi digital teknologi. Nah, perbedaan tingkat kenyamanan dan kemampuan dalam menggunakan teknologi banyak hambatan dalam adaptasi digital dibandingkan dengan yang berasal dari generasi. Dampaknya yang terakhir adalah terhadap Saya mutu potong dulu akademik. Pak Joko. Ji? Pak Joko, itu yang E ya. Yang E, dampak terhadap mutu itu kan akibatnya ya. Iya. Bisa di Oh iya, ini iya. isunya jadi di ini yang rendahnya literasi digital itu. Oke, oke. Nanti Nggih. kami ini, Heeh. saya Bu. Oke. Nanti. Terima kasih, Bu. Nggih, itu dampaknya ya. Karena rendahnya literasi digital, dampaknya mutu Mutu akademik. akademik. Nggih. Nggih. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya, rumusan isu kontemporernya adalah terdapat penguasaan dalam fitur-fitur yang ada di LMS. Kurangnya kompetensi terkait dengan materi yang tidak interaktif, struktur, dan lain sebagainya. Yang bagi dosen dan faktor utama ketersediaan yang berdampak ketidaksiap ke D adalah kesenjangan antar generasi dosen tadi, yaitu di mana dosen yang lebih senior ini cenderung mengalami hambatan mudah dan lebih akrab teknologi. Yang ke selanjutnya adalah pelajaran, tetapi juga berpotensi menurunkan mutu layanan akademik dan mencapai target saat ini. Selanjutnya core isunya dari APKL-nya adalah LMS, jumlah skornya adalah 18, keterbatasan ya, ini adalah dosen baru itu dengan skor 15, skor 14, kesulitan mengakses materi melalui LMS, skor 12, dan rendahnya LMS itu skor 10. Literasi digital dalam penggunaan LMS jumlahnya 14, pembelajaran daring seperti ini, Bu. Terakhir adalah gagasan atau ide penyelesaian. Nah, jadi untuk memecahkan masalah berdasarkan analisis dalam penggunaan LMS untuk mendukung pembelajaran kualitas terdiri dari kegiatan yaitu pelatihan LMS untuk dosen baru dan senior.
langkah-langkahnya mengidentifikasi pelatihan rutin bulanan atau minimal 1 semester. Selanjutnya ini juga penting, langkah-langkahnya selanjutnya mengembangkan komunitas praktisi digital dosen. Nah, jadi WA maupun Telegram mengusung agenda diskusi mendorong sharing best practice setiap bulan. Itu menyusun instrumen. Selanjutnya yang terakhir adalah integrasi pencapaian pembelajaran digital kepegawaian, terus menyusun indikator capaian, evaluasi SKP secara berkelanjutan. Nilai atau aksi bela negara di sini yang pertama adalah nilai Mboten Pak Jai, waktunya udah habis. Oke. Kemudian saya ini ya. Sebagai ASN dalam pendidikan pendidikan, dan mungkin bisa saya sudah Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya. Bu Esti, udah nggak ada gangguan dangdutnya? Ya, terima kasih. Cek Bu suara Esti? dulu ini ya. Suaranya Halo? perlu ditingkatkan, Boten? Enggak, sudah keras. Oh, Sebentar. sudah. Saya stop dulu. Oke. Oke. Teman-teman semuanya, ini kan waktunya duhur. Bagaimana kalau kita sholat duhurnya setelah selesai semuanya ya? Oke? Oke, Bu. Oke. Itu aja, Bu. Oke. Ya. Jadi lanjut saja ya. Oke. Gitu. Mbak Esti. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sambil saya mencoba untuk share ya, Bu. Ya. Ini sudah kelihatan belum, Bu? Sudah. Oke. Biar lebih semangat kita sapa dulu dengan semangat pagi ya, walaupun sudah siang. Oke. Semangat pagi, Bapak Ibu. Pagi. Luar biasa. Ya, pakai gestur ya. Terima kasih. Ini berhubung waktunya cuma 5 menit, langsung saja. Saya Esti Normalita dari MAN 2 Semarang, guru sejarah. Saya sudah konsultasi dengan Bapak Ibu guru yang sudah senior, guru sejarah dan guru BK. Di sini ada 5 masalah yang saya temukan. Yang pertama, pembelajaran sejarah tidak terintegrasi dengan nilai keislaman. Yang kedua, kecenderungan menghafal, bukan memahami dalam pembelajaran akidah dan sejarah. Yang ketiga, kurangnya pelibatan siswa dalam praktik moderasi beragama dan pembelajaran sejarah. Yang keempat, kurangnya kegiatan pembelajaran sejarah di luar kelas, historical visit ataupun yang disebut napak tilas. Yang kelima, tantangan guru muda menghadapi kelas santri yang kritis tapi kurang fokus. Selanjutnya, rumusan isunya kita persimpel. Yang pertama itu isu integrasi nilai keislaman dalam pembelajaran sejarah. Yang kedua, isu dominasi hafalan dalam pembelajaran sejarah. Yang ketiga, isu kurangnya moderasi beragama dalam materi sejarah. Yang keempat, isu minimnya pembelajaran sejarah kontekstual di lapangan. Yang kelima, isu tantangan mengajar di kelas 12 agama, khususnya yang santri. Saya cut Selanjutnya, ya, Mbak Esti. Mbak. ya, Bu. Coba lagi rumusannya gimana? Lihat.
Yang nomor berapa, Bu? Hmm, Dari atas ya, Bu. yo. Ayo Nah, teman-teman ini ikut nek carry ikut gak lali. Nah, itu kan belum menunjukkan pernyataan kalimat negatif. negatif ya, kurangnya Heeh, kayak gitu ya, Bu. heeh, Oke. heeh. Belum ada ya boleh, kurang ya boleh, Oh ya, nanti minimumnya. saya Heeh, edit, Bu. Oke. heeh. Matur Ini nuwun. Terima C kasih. nomor loro Yang B. berarti kurangnya pemahaman dalam pembelajaran sejarah, ngoten nggih, Bu? Nggak usah isunya nggak usah ditulis di depan ya. Oh ya, 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 oke, Bu. Yang ketiga sudah Nah, ini kurangnya ya, sudah Bu. bagus itu. Isunya dilangi kan bagus. Nomor Oke, 3. oke. Hmm. Yang keempat, minimnya Nah, pembelajaran itu sudah sejarah bagus. kontekstual. Yang kelima, ini jadinya kurangnya semangat santri dalam belajar sejarah di kelas. Kurang semangat. Kurang ya, kurang aktif, nggih. Ya, kurang. Selanjutnya, analisisnya APKL. Dan terbanyak itu yang lebih ke pembelajaran sejarah belum terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Mm-mm. Ya. Soalnya saya pernah di SMA negeri biasa itu kan ya sejarah-sejarah aja Bu, nggak ada nilai Islam. Nah, Mm-mm. pas tahun ini masuk di madrasah, pengennya nanti pembelajaran sejarah nanti ada nilai-nilai keislamannya. Terus isu yang nomor dua, siswa lebih banyak menghafal materi sejarah daripada memahaminya. Yang isu tiga, materi sejarah belum dimanfaatkan untuk menanamkan moderasi beragama. Sing nomor 2 saya beri masukan Ini ya. udah. Nomor 2 Oke, Bu, apa Bu? kecenderungan. Kecenderungan. Kecenderungan, nggih. Mm-mm. Kecenderungan menghafal ya, Bu. Mm-mm. Kecenderungan. Selanjutnya diagram USG, Bu, analisis USG. Mm-mm. Ini saya persingkat 5 hal menjadi 3. Nanti saya revisi tugas Rumusan individunya isunya. kalau masih Yo. boleh. Nggih. Mm-mm. Pembelajaran sejarah belum terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Itu sudah Yang betul. kedua Mm-mm. ya, siswa lebih banyak ini kecenderungan siswa menghafal Mm-mm. materi sejarah. Yang Mm-mm. ketiga, materi sejarah belum dimanfaatkan untuk menanamkan moderasi beragama. Ya, sudah bagus. Selanjutnya, diagram fishbone-nya seperti ini, Bu. Pembelajaran sejarah belum terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Mm-mm. Manpower, material, metode, material, lingkungan. Semoga nanti saya edit lagi yang lebih Ya, jelas, Bu. ya, Gagasan ide dari 5 masalah dan mengerucut menjadi satu, yaitu pembelajaran sejarah terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman secara kontekstual dan menyeluruh. Mungkin dengan membuat modul yang lebih ada nilai Islamnya. Lalu ini solusinya ya Bu ya. ya, Penyusunan modul sejarah. Yang kedua, merancang RPP kolaboratif. Yang ketiga, kunjungan edukatif ke situs sejarah Islam. Yang keempat, pembuatan video edukasi sejarah Islam. Yang kelima, pengembangan konten sejarah Islam Nusantara di media sosial madrasah. Sudah baik. ya, Bu ya? Nggih. C. Sisan, tak lihat lagi. Yang mana, Bu? Terus, atasnya Naik. lagi. Udah, stop. Nggih. Mm-mm. Jenengan kan CPNS Cahanyar. Wani Nggih. membentuk tim kecil guru sejarah. Belum, Bu. Ayo, berarti kan mengusulkan ya. Oh ya, Mm-mm. mengusulkan. Mm-mm. Membentukkan tim kecil, mengusulkan kepada guru senior, misalnya gitu ya. Ya, siap, Bu. Ya, kayak gitulah. Nggih, nanti saya edit lagi, Bu. Mm-mm. Oke. Terima kasih masukannya, Bu. Yuk. Niki sudah saya tutup napa pripun? Cinta tanah air nih. Cinta tanah air, Bu. Yang ini? Mm-mm. Nggih.
nilai-nilai bela negara, cinta tanah air, implementasi nilai bela negara dalam penyelesaian masalah, mengangkat tokoh-tokoh Islam Nusantara, misalnya Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dalam pembelajaran sejarah sebagai bentuk kebanggaan nasional. Yang kedua, mengintegrasikan materi moderasi beragama dalam sejarah untuk menumbuhkan toleransi antar umat beragama melalui pembelajaran sejarah. Yang ketiga, menyisipkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, persatuan, demokrasi dalam refleksi peristiwa sejarah yang diajarkan. Yang keempat, menceritakan perjuangan tokoh Islam yang rela berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan dalam proses pembelajaran sejarah. Yang kelima, memberikan tugas proyek video edukasi sejarah Islam Nusantara. Sudah ya, Bu? Ya, sudah. Bagus. Terima kasih. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal Pak Jai, tapi Pak Jainya sepertinya lagi Masih belum. satu ya? Iya, tinggal Pak Jai, tapi Pak Jainya katanya sedang ganti perangkat gitu. Di chat Sudah apa? ini izin ganti perangkat Bu, itu tulisannya Pak Jai ini. Oh, ya nanti kalau sudah nyusul ya. Oh, nggih, ngoten mawon Bu. Ya, oke. Diberi kesempatan untuk teman-teman memberikan masukan, Mas Firdaus. Oh, nggih, monggo teman-teman yang mau Mbak Esti di memberikan stop screen-nya. masukan. Ada teman-teman yang mau memberikan masukan? Share screen-nya di stop dulu. Kenapa Mbak Esti? Hilang ya, Bu? Hah? Apa sih? Nggak bisa stop screen. Share screen-nya belum. Oh, udah. Sharing-nya Oke. stop. Oke, sampun. Oke. Ayo teman-teman. Ngomong, nanti tak kasih nilai 100. Kalau nggak ngomong tak kurangi loh. Ayo siapa? Bukan untuk diri sendiri atau temannya Bu ini? Memberikan komentar untuk temannya. Komentar tidak harus negatif ya, boleh memberikan masukan. Seperti saya tadi loh, memberikan masukan kan tadi sudah mencatat. Silahkan. Saya Bu. Ya. Ya. Silahkan dulu? Mas Imam. Mas Imam, silakan. Ya, ini bukan mengkoreksi atau apapun, malah saya terkait tadi punya Pak Joko Trianto kurang lebih kan punya kita sama ya temanya ya Pak. Nah, saya ingin menyontoh punya Pak Joko Trianto terkait yang tadi yang perbedaan gap generasi gitu Pak. Saya izin memasukkan ke dalam laporan saya Pak gitu. Begitu Boleh. saja Bu. Kalau Begitu saya saja, Bu. boleh, kalau Ibu Siti Rohana. Iya Pak Joko. Saya ngomong siapa? Mas Imam. Nggih Bu. Gimana? Kan kurang lebih kan sama tadi tema saya sama Pak Joko. Nah, tadi saya menemukan kosakata yang bagus punya Pak Joko yang gap generasi gitu Bu. Saya izin mengimplementasikan di laporan saya gitu Bu. Iya. Itu saya pengalaman itu begitu ya. Saya memberikan masukan sama Pak Joko dan Mas Imam itu. Pengalaman saya. Ketika ada lomba ini WI berprestasi. Nah, saya mengambil salah satu temanya itu. Karena pengalaman diri saya sendiri gitu kan. Jadi saya bagi kan ini termasuk best practice ya. Widya Iswara itu kan berumur dari Widya Iswara pertama, muda, madya, utama gitu ya. Tentu itu kan sangat justifikasi, menjustifikasi dan yang umurnya muda-muda, teknologinya canggih-canggih gitu ya. Ya Mas Joko ya. Mas Joko karo Mas Imam.
terus sing tua-tua orang mudengan gitu. Tapi Ya karena itu nggak bagus tapi jangan ganggu. tapi jangan justifikasi ya. Ibu, Jangan justifikasi berdasarkan data. Siap, Bu. berdasarkan data Nah, ya. Berdasarkan data dan ini wawancara, Bu. betul. Saya juga dulu kan eh, karya yang saya angkat disrupsi teknologi itu ya. Tentang disrupsi teknologi, saya juga membuat ini apa? eh, Rentang umur gitu ya. Umur sekian sampai sekian ya. Sing paling tua-tua itu ya antara karena Widya Iswara itu kan sampai 65 ya. Di atas 50 sampai 55, 55 sampai 65 gitu kan. 10 10 rentangnya gitu. Tapi kan tidak semua yang usianya apa di atas 55 itu terus apa hmm, tidak mau belajar tentang teknologi. Nah, itu semuanya terkembali kepada motivasi untuk belajar gitu ya. Ya meskipun rodok lambat-lambat, rodok lulam-lulam sithik gitu kan, tapi kan kewajiban untuk mengikuti lah nanti itu Mas Joko dan Mas Imam akibatnya apa gitu ya dengan kesenjangan usia itu tadi yang tidak melek digital tadi, tidak melek teknologi itu jalan keluarnya gimana? Itu di deskripsi isu di apa ditambahkan ya. Ibu, siap. Oke, oke, Siap, Bu. oke. Ya. Terima kasih, Bu. Pokoknya nganu seolah-olah jangan Mas Joko karo Mas Imam jangan jangan terlalu menjustifikasi tetapi dengan bahasa yang santun gitu ya. Iya, siap, Jadi Bu. Ibu, Siap. ibu, perlu belajar. Iya. Kok tidak diketaki wong tua kualat. ibu. Iya, Bu. Kualat mungkin ibu. Iya, kualat. Oke. Izin Ibu, ini Pak Jai sudah bisa sepertinya. Oke, silahkan. Pak Jai, bisa presentasinya? Cek, cek, Pak. Kedengeran, Pak? Kedengeran. Oke, oke. Maaf, Jadi ini pakai device. HP tuh Pak C. Enggak, ini laptop, Bu. Cuma ini device-nya bermasalah. Tadi kan pakai yang satu. Baterainya habis, di sini mati lampu, Bu. Oh, Mati listrik. Jadi terpaksa pakai yang ini dulu. Karena yang ini yang baterainya ada. nggak apa-apa, jenengan bacakan aja di share Oke, screen kan temannya. oke, 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 siap. Dibantu share screen. Jenengan baca pakai anu enggak apa-apa. Oke, 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 Suaranya siap. pakai HP juga boleh. Angger jatane orang mati, nek jatane mati ya ora iso. Oke, oke, siap, siap, Bu. Eh, Oke. eh, Siapa yang bantu share screen? Pak Jai, sebentar, kalau nggak sebentar. bisa share screen, bisa dikirim di grup aja nanti biar di Heeh. share screen kan. Eh, Iya, ke- dikirim. ke- kelihatan, Bu? Atau enggak, nggih? Enggak. Tuh, Lagi loading Mas. Udah, Pun. sekarang sudah. sudah, nggih. Sudah. Oke, 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 ye. oke. Ya, dari awal. Bentar, nggih. Maaf, device-nya ini agak gangguan. Nggih. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Jais Nyoto, penyuluh agama Buddha. Langsung mawon nggih karena waktunya Nggih. terbatas. Ya. Ibu Bapak, ya berkaitan dengan peran saya sebagai penyuluh agama Buddha, tentunya isu-isu yang saya dapatkan bersifat sangat umum dan luas nggih, tapi saya coba untuk mengerucutkan pada 5 isu yang menurut saya ini agak lebih berdampak nggih. Yang pertama adalah darurat sampah ya, di Kota Kudus tentunya. Lalu yang kedua adalah kurangnya regenerasi pengurus dalam organisasi Buddhis. Organisasi Buddhis ini organisasi dalam agama Buddha. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan yang empat adalah kurangnya harmoni antar umat beragama ya. Walaupun di Kudus sudah dikenal sebagai kota toleransi dengan statementnya bahwa di Kudus tidak boleh mengkonsumsi sapi untuk bentuk toleransi kepada umat Hindu pada zaman dahulu. Lalu kurangnya peran wihara sebagai pusat komunitas. Nah, masalah-masalah ini saya dapatkan karena selama 1 bulan ini memang sebagai penyuluh saya harus bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan ini adalah hasil dari wawancara saya atau mungkin ya sekedar ketika ngobrol isu-isu ini saya dapatkan. Lalu saya kriteriakan dengan ini APKL, didapatkan bahwa maaf,
Untuk masalah sampah itu mendapatkan skor 18, lalu kurangnya regenerasi ini memang sangat 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 masalah guys, sangat dampaknya sangat besar ini. Dapat 19, lalu kesenjangan sosial ekonomi 15, kurangnya harmoni antar umat beragama 16, dan kurangnya peran wihara sebagai pusat komunitas itu 17. Di sini sebentar. nggih. Saya cut di sini dulu ya. Nggih, siap Bu. Sing nomor 1, isu nomor 1. Coba tadi identifikasi isunya gimana? Oh iya, siap. Darurat sampah ini Bu. Ini karena sudah menyebabkan penyemaran dan penanganannya kurang, akhirnya berdampak sampai ke TPA yang ditutup oleh warga. Dan ini Oke, sebentar Pak, siapa ini namanya? Jai Sunyoto. Pak? Nggih, siap Bu. Jai Sunyoto. Pak Zai ya? Nggih. Pak Jai. Siap Bu. Pak Jai jenengan sebagai penyuluh kan? Nggih, betul. Apa hubungannya penyuluh karo sampah? Satu, ini saya rasa berhubungan dengan ekoteologi yang menjadi gagasan Pak Menteri Agama, nggih. Di sini gitu. ada unsur kepedulian terhadap lingkungan, dan tentunya sebagai penyuluh juga dalam lingkup saya harus menyampaikan tentang bagaimana sih kita harus bersikap menyikapi sampah supaya ini tidak impact-nya tidak menyebar luas lagi gitu Pak. Bu, maaf. Iya. Khususnya untuk umat Buddha gitu ya. Betul. Oke. Ya, nanti dijelaskan di situ. Nggih, siap. Terus sing siji mau apa ya? Ekonomi, nggih. Nah, ini karena secara faktor geografi gitu. Itu kan umat Buddha itu memang lokasinya atau bertempat tinggal di tempat-tempat yang pedalaman, kayak kalau di gunung ya di gunung, kalau di pesisir ya di pesisir gitu. Jadi kurangnya pemerataan pembangunan sama apa gitu. Iya. Seperti tempat-tempat industri itu kan disatukan di satu tempat yang memang kalau kita bertempat tinggal di situ nggih, kita bisa mendapatkan penghasilan dari bekerja di industri dengan gaji yang cukup baik, tetapi di luar itu, terutamanya umat Buddha ini kan bekerja di luar-luar wilayah industri. Jadi memang nggih, mau tidak mau seadanya, kerja dengan pendapatan seadanya gitu Bu. Sekarang yang USG-nya. Oke, siap Bu. Oke. Nah, dari skor yang dapat yang 5 tadi, 5 Oke, siap. APKL, maaf. Siap. Tadi kan kalau rumusan isu itu harus ada apa saja? Pernyataan mengidentifikasi pernyataan negatif, terus fokusnya isu, apa itu? Lokasi. Wes, lokasi wes. Terus fokusnya darurat sampah. Disebutkan bagi umat Buddha ya. Oke, siap Bu. Nah, ini kan kayak sing nomor 3 loro itu kan lengkap itu. Oke, siap Bu. Nomor 3 juga dilengkapi, nggih. Siap Bu, nggih, matur suwun. Nggih. Lanjut yang USG nggih, Bu? Ya. Nggih, siap. Nah, ini diidentifikasi dengan analisis USG yang nomor 1 adalah darurat sampah tadi yang harusnya ditambahi ini untuk umat Buddha, nggih. Ini urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya pasti kita sepakat bahwa masalah sampah ini pasti 5. Lalu kurangnya regenerasi ini menempati peringkat pertama dengan urgensi 5, seriusnya 5, dan growth-nya 4. Sedangkan peran wihara itu di nomor 3 dengan skor 455. Nah, itu kembar itu terus yang dipilih skor isunya mana? Oh, yang 2 ini ya, Bu. Yang 2 ini darurat sampah sama peran wihara nih, nggih. Kembar itu? Oh iya, skornya sama nggih, Bu. Ya, itu ini terus dipaksakan tidak kembar ya? Ya, harus dipaksakan nggih, Bu. Ya, karena kemarin juga agak gimana, karena ini sama kayak sepertinya sama-sama benar-benar
Oh mendesak gitu. gitu nggih. Mm-mm. Lalu analisis penyebab nggih Bu. Dari hasil yang dipilih tadi adalah Itu kurangnya nanti semua nggih. saja mungkin kita sing salah apanya ya? Keterangan ini loh. Oh ini nggih Bu, keterangan yang APKL ini ya. Heeh. Oh ini untuk pensekorannya atau gimana nggih Bu yang salah mungkin? Dibuat skor APKL apa anu? Oh iya ini USG nih harusnya nih. Oh, Ini ketoke kabeh harusnya Bu podo. betul betul. Ini Tadi saya ketemu di kelompok 2 kayaknya gitu. USG gini nggih Bu. Ya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut kesimpulan dari hasil analisis melalui USG. Jadi yang nomor 1 tadi nggih. Itu ini. Aduh. Maaf device-nya ini Gak agak usah grogi, Mas Jai. Ngapa Enggak, grogi? laptopnya ini Bu yang agak loncat-loncat terus. Nah, ini analisis dengan Fishbone nggih. Ini dari manusianya, ini motivasi dari muda-mudinya itu rendah, lalu perilaku penolakan perubahan ini juga terjadi dari oleh senior-senior nggih, seperti masih ada perasaan enggan untuk melepaskan itu. Mainstream. Lalu, ya, kurangnya mentorship juga ini bermasalah. Lalu material nggih, fasilitas seperti materi atau non materi seperti ada kegiatan yang memfasilitasi untuk muda-mudi berkembang. Lalu kebijakan dan prosedur yaitu kembali kepada senior-senior. Lalu kita lain yaitu metode itu penilaian para senior. Ya dari memang diakui atau tidak memang begitu nggih di. Lah core isunya mana? Oh iya Bu, harusnya ditulis di kepala. Di kepala. Maaf. Ya, siap Bu, siap. Lalu ini lingkungan, ini kurangnya budaya pembelajaran sama budaya konservatif, begitu Bu. Ya gagasan penyelesaian masalah, nah, ini ada 5 nggih. Program mentoring tadi yang disebutnya karena kurangnya mentoring ini menentukan mentor yang cocok ya, tentunya para senior-senior pengurus yang memang berusaha untuk meneruskan regenerasi kepada yang lebih muda, lalu menentukan kerangka mentoring ini bagaimana nanti akan mentoring berjalan, lalu evaluasi yang berjenjang. Tak tanya dulu. Oke, Bu. Pak Jai. Oke, siap, Bu. Jenengan berani menentukan mentor yang cocok? Ini harus diskusi dengan para pengurus, Ibu. Ini harus diskusi. Nanti ditambahi gitu ya. Masuk cah cilik CPNS wani-wani menentukan gitu. Siap Bu ya. Siap Bu. Jadi memang untuk langkah dari program mentoring ini perlu didiskusikan dengan para pengurus lama. Iya, itu dan para semua peserta begitu pokoknya. Betul, siap Bu, siap. Ya. Lalu yang kedua adalah kegiatan lintas organisasi. Nah, ini mungkin kebanyakan memang muda-mudi yang harus diadakan kegiatan lintas organisasi karena organisasi Buddhis di Kudus sendiri itu kan dibagi menjadi 2 karena majelisnya ada 2 Bu. Jadi semakin adanya kegiatan lintas organisasi ini akan berbagi tentang bagaimana sih harusnya sebagai muda-mudi itu meningkatkan motivasi untuk mau menjadi pengurus-pengurus dan peduli dengan kegiatan-kegiatan keagamaan gitu Bu. Lalu workshop latihan ini juga perlu diskusi ya tentang kepada pengurus wihara ataupun pengurus organisasi dan majelis. Lalu rotasi peran ini ya percobaan gambaran saya percobaan bahwa muda-mudi ini tolonglah untuk dikasih tugas apa yang dikerjakan oleh misalnya pemimpin ibadah atau penceramah coba di rotasi peran seperti itu untuk pelatihan gitu Bu. Lalu forum diskusi generasi muda ini bersangkutan dengan workshop dan kegiatan lintas organisasi. Jadi diskusi generasi muda ini rencananya memang diadakan oleh muda-mudi seluruh Kabupaten Kudus. Ya. Begitu Bu. Mungkin itu yang kelima bisa membangun jejaring dengan FKUB. Oke, siap Bu. Siap. Ya. Oke, mungkin begitu Bu. Ya. Bisa dilanjut. Terima kasih. Selamat siang. Oke, siang juga cukup. Mana masukan dari teman-teman? Share screen-nya dihapus dulu. Oke. Di stop.
Ayo teman-teman memberi masukan. Mungkin saya Bu Nggih. sedikit ya, mungkin ini ya, atau untuk pembuatan diagram fishbone untuk saya Nggih. sendiri dan semua mungkin ya, mungkin memperhatikan apa namanya, untuk kemenarikan juga ya, karena kan kita buat ya, maksudnya yang dibuat lebih menarik dan juga mudah dipahami. Misalnya kayak tadi eh, anunya ada ditaruh di kepalanya gitu, Mm-mm. apa masalahnya dan lain sebagainya. Intinya mudah Ya. dipahami. Itu Nggih. saja Ibu. Karena saya Gini. tadi agak nggih, Heeh, itu saja. betul. Nggih. Kalau saya boleh usul Mas Joko, kan jenengan sing melek teknologi itu loh, paling senior. Mbak-mbak itu mau nggak dibantu sama Mas Joko? Enggak juga Ibu. Wih. Malah yang lebih muda itu biasanya lebih ini, sekarang lebih ahli. Iya, istilahkan itu nanti dengan sekelompok gitu ya. Sekelompok ini bisa sharing gitu kan. Bisa minta bantuan gitu ya. Ono sing kepalane ming mata tok, ono sing duri-durine tidak terpasang. Nah itu nanti pokoknya saya tahunya jenengan nanti 10 orang ini lulus kabeh dengan predikat sangat memuaskan gitu ya. Amin. Ya ojo nganti sing Amin, Ibu. ketinggalan gawe Facebook ming durine tok kepalane ilang gitu ya. Dibantu nanti. Nggih. Nggih, nggih, Eh, saling membantu. Ngapunten Bu, mohon izin saya off video karena ini ada kunjungan nggih. Siapa Tetap ini? Dai Sunyota Bu. Oh iya ya Nggih, Mas. nggih, 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 Ojo mohon lali izin. jajannya kok dibagi-bagi untuk berkat toh. Mboten Bu, ini Pak Dimas yang berkunjung ke sini terus saya disuruh menemui sama kepala Satker Bu. Sebentar Oh nggih, iya, Bu, iya. nggih. Nggih, monggo monggo. Nggih. Iya, iya, nggih. Bu, Oke. izin usul yang buat fishbone diagram itu. Mm-mm, Oh, ya. nggih. Itu aslinya mudah, Bu. Kalau teman-teman buka Google, terus ketik Canva, terus di Mm-mm, sana ada template diagram fishbone. Yang gratis itu juga ada. Jadi mm-mm. tinggal dimasuk-masukin satu-satu itunya, poin-poin itunya, nanti langsung bisa jadi gampang sekali. Dikonvert ke JPG, langsung dimasukkan ke Word, langsung bisa. Ya, Seperti itu, Bu. ya bagus. Terima kasih. Jadi ada konsultan untuk buat Fishbone, ada Mas Imam, ada Mas Joko, ada Mas Firdaus gitu. Jangan khawatir ya, Mbak-mbak ini. Oke. Lagi ada masukan? Masih ada enggak? Mas Firdaus, ada? Udah sebenarnya cukup, Bu. Cukup. Oh ya, Iya. sebentar. Tolong dilengkapi ya, diidentifikasi isu tadi. Akibatnya jika isu itu tidak mendapat solusi apa, itu kan belum dilengkapi itu ya. Jangan kan baru cerita isunya gitu ya. Terus supaya tidak terkesan justifikasi, didukung data dan fakta. Oke, didukung data dan fakta. Nah, mencari data dan faktanya kan boleh wawancara, boleh apa lagi? Mungkin dokumentasi, mungkin juga sing guru-guru baru itu dengan murid-murid baru, jadi kan ibu-ibu yang guru baru ini kan bisa ini. Sing guru Quran hadismu sapa Mbak sapa? Guru Quran hadis Mbak Saya, Masriani. nggih, saya Bu. Nah, contohnya Mbak Masriani. Jenengan kan bisa memperoleh data nek mereka itu penguasaan baca tulis masih rendah. Nggih, Itu kan bisa melihat murid yang dihadapi sekarang. nggih, kelas 7 yang baru. Heeh. Ya, jadi apa waktunya berarti mundur. Kalau sekarang ini jenengan mengamati di bulan urung mulang loh. Wis mulang dong. Sudah mulai, Bu. Heeh. Iya, berarti eh, kalau kelas 1 berarti jenjang sebelumnya, ya toh? Nggih. Kalau jenengan di kelas 12 aliyah ya ini ya, MTS ya? Bukan, nggih, kelas 7, 8, 9. Heeh. Kalau jenengan di kelas 8 berarti dia di kelas 7 dulu.
dan bisa mengamati muridnya kan ora justifikasi ya. Nggih. Berdasarkan data di siswa kelas 7 ya, sekian persen belum bisa membaca dan menulis. Nah, gitu. Oke. Terus apalagi ya yang perlu saya beri masukan? Oke, untuk langkah-langkah kegiatan tadi yang bagus-bagus itu seperti punyanya Mas Firdaus tadi juga ide-idenya sudah bagus. Yang saya maksudkan bagus itu sesuai dengan tupoksi gitu ya. Ide-idenya itu sesuai dengan tupoksi. Mas Firdaus tadi apa tuh kerjanya, Mas? Laporan harian, Bu. Jadi Heeh, tiap ada peristiwa nikah ataupun heeh, pencatatan wakaf dan sebagainya langsung dilaporkan setiap hari. heeh. Nah itu kan tugas penjenengan banget gitu ya. Kan Iya. tidak apa tidak menyangkut Ya, orang soalnya lain gitu CPNS atasan. belum boleh Itu kan menikahkan, Bu. Jadi eh, eh. masih bisa Nah, nyari kerjaan lain contoh-contoh selain yang bagus itu menikahkan. semacam itu, nggih. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Orang jelegadrah ado-ado gitu loh. Kan kita CPNS itu kan belum berhak untuk memberikan kebijakan-kebijakan, ya toh? Nah, nah gitu. Itu contoh-contoh semacam itu. Kalau punya punya Mas Firman juga bagus sesuai tupoksi. Punya Pak Joko jadi tadi juga sama sesuai tupoksi. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu nggih. Silahkan diperbaiki terus ya sambil berproses gitu ya. Dah cukup? Ada tambahan? Nah, izin bertanya, Bu. Oh, silakan. Itu kan tugasnya kan sudah kita upload ya di PLC ya. Jadi Mm-mm. nanti kita revisi ulang lagi terus kita upload ulang lagi gitu, Bu, Iya, tugasnya kalau untuk bisa. jenengan. Nek wis ora iso Oh, ya nggih. pokok jadi catatan jenengan ya. Oh, nggih, siap. Nggih, enggak masalah itu. Nggih. Nanti kan tugas jenengan berarti yang menilai saya gitu ya. Saya menilainya juga proses gitu kan. Gitu. Cukup Bapak Ibu. Hari ini Mas ada Firman wis ngantuk-ngantuk ngono. Wis bleret 5 buat Dereng, Bu, dereng. dereng. Rani ngantuk. Baik, ini jam berapa ya? ini 12.30. Mm-mm. 12.25, Bu. Iya. Sudah cukup? Ini masih lanjut habis ini, Bu. Ada Eh, lanjut lagi. Kalau jadwalnya masih sampai jam 2, sampai Oke. jam jam 13.30. 13.45. Oh iya, nggih. Karena kita tidak istirahat, jadi Oke. apa bisa kita kurangi waktunya ya supaya bisa Nggih. melaksanakan sholat zuhur. Dan itu dengan catatan dengan sudah tidak ada masalah, wis paham, wis bisa melanjutkan lagi gitu. Tapi kalau masih ada yang perlu dikonfirmasikan silahkan gitu ya. Dah cukup, Insya Mas Allah cukup, Kowi. Bu. Saya kembalikan ke Mas Kowi. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bu wabarakatuh. Rohana, Dalam. yang untuk berikutnya jam itu nanti rencana. Saya eh, infokan ke grup. Atau 1 jam lagi atau bisa ini kan jam setengah satu ya. setengah 1. Nah, ini sekarang sudah setengah 1 ya Bu. Eh, eh. Jam satu setengah dua apa kesuwen enggak? Ya kelamaan nanti kalau Oh jam eh satu aja ya Mas. Tak sholat cepet-cepet. nggih, yang pasti jangan dahar dan lain sebagainya. Enggak, mau poso kok. Kemis Oh kan nggih, poso. siap. Jam satu aja. Nggih. Oke. Nggih, terima kasih Bapak Ibu kelompok 2 nggih. Eh, Nggih, Pak. bisa istirahat setelah ini. Nanti berikutnya kelompok 3 tadi jam itu Bu. Jam Jam 1 Bu. satu nih. Jam 1 nggih, nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih. Saya live dulu. Langsung saya anu nggih, kan nggih, Bapak Ibu Nggih, nggih. nggih. Nggih, Nggih. nggih, Pak.